Sinopsis Extraordinary Attorney Woo episode 1. Ayah membawa Yong-woo ke dokter karena ia yang saat itu berusia 5 tahun belum bisa bicara. Setelah diperiksa dokter menyatakan kalau Yong-woo menderita autistik. Ayah nampak terpukul dengan hal itu. Setelah sampai di depan rumah mereka ditemui sama pemilik rumah. Ia mengaku kasihan pada ayah makanya nggak menaikkan uang sewa tapi ayah malah mengincar istrinya. Ayah membantahnya dan menjelaskan kalau ia hanya menitipkan Yong-woo saat ia harus bekerja. Jusi itu nggak terima dan memaki ayah. Ayah memberitahu kalau ada anak kecil di sana dan nggak seharusnya Jusi berkata kasar. Jusi itu marah dan malah memukul ayah. Yong-woo nggak tahan lihatnya dan membuka tutup telinganya dengan kedua tangannya. Secara refleks ia menyebutkan hukuman atas penganiayaan. Berapa lama hukuman penjaranya dan denda yang harus dibayar. Ayah merasa senang lihat Yong-woo bisa bicara dan menunjukkannya ke Jusi tadi dan juga istrinya. Mereka lalu pulang ke rumah, Yong-woo langsung naik trampolinnya. Ayah menanyakan dari mana Yong-woo belajar bicara seperti tadi. Yong-woo bilang hukum pidana. Ayah lalu melihat bukunya dan mengambil salah satu lalu membukanya. Yong-woo kembali menyebutkan pasal-pasal yang ada dalam buku itu. Juma pemilik rumah datang dan membawakan obat untuk ayah. Ayah sampai nangis menunjukkan kalau Yong-woo bisa hafal semua buku setebal itu. Juma ikut bangga dan berpikir kalau Yong-woo bisa jadi pengacara nanti kalau besar. Itu adalah tanggal 17 September tahun 2000, hari saat ayahnya menyadari kalau ia istimewa. Ia yang autis adalah seseorang yang jenius. Kasus 1, Extraordinary Attorney Woo. Pagi itu Yong-woo terbangun setelah mendengar suara alarm. Kamarnya penuh dengan nuansa ikan paus. Ia membuka lemarinya dan mengambil pakaian yang sudah ayahnya siapkan. Ia melihat dirinya di cermin dan menyesuaikan wajahnya dengan emosi bahagia yang ditunjukkan ayahnya. Jadi di sebelah ada berbagai emosi yang ditunjukkan ayahnya dalam foto. Dengan perasaan bahagia Yong-woo ke restoran ayahnya dan memakan gimbap. Ayah memintanya untuk menyebutkan rute menuju kantornya dan Yong-woo menyebutkannya tanpa jeda. 합정역까지 걸어가 2호선 지하철을 타고 역삼역에서 내립니다. 4번 출구로 나와 312m 직진하면 회사입니다. 총 소요 시간 30... Ayah juga berpesan agar Yong-woo jangan mengulangi perkataan orang lain dan jangan membicarakan tentang paus. Yong-woo mengiyakan semuanya tapi nggak dengan yang terakhir. Akhirnya ia berangkat setelah ayah memasukkan bekal di dalam tasnya dan memakai headphone. Tampak ayah mengawasinya khawatir, dan di dekat ayah kita dikasih lihat artikel tentang Yong-woo yang menjadi pengacara autis pertama di Korea. Di dalam kereta Yong-woo nampak nggak nyaman dengan keramaian. Ia memejamkan matanya dan menjadi lebih rileks saat membayangkan ikan paus mengikuti kereta. Akhirnya ia sampai di stasiun dan tiba dengan selamat di depan kantornya, tapi masih ada kendala. Ia kesulitan masuk melewati pintu yang berputar. Ia mencoba untuk masuk tapi malah keluar lagi. Beruntung ia bertemu dengan Junho. Mengetahui Yong-woo mau ke kantor Jung Myung-suk, ia pun mengantarkannya sampai ke sana. Myung-suk membaca resumenya. Di depan ada catatan dari Han. Setelah membacanya dan mengetahui kalau Yong-woo itu autis, Myung-suk pun pergi dan nyuruh Suyeon sama Min-woo untuk menemaninya. Ternyata Yong-woo itu teman kuliahnya Suyeon. Min-woo penasaran sama Yong-woo yang kenal sama Dae-pyo-nim sampai ngasih pesan khusus ke Myung-suk. Selanjutnya Myung-suk menemui Han Dae-pyo dan memprotes keputusannya mengingat keadaan Yong-woo. Han Dae-pyo menunjukkan halaman pertama Yong-woo yang mendapatkan nilai tertinggi. Myung-suk menekankan kalau ia membutuhkan pengacara yang bisa bertemu klien dan pergi ke pengadilan sedang Yong-woo bahkan nggak bisa memperkenalkan diri dengan benar. Han Dae-pyo mengungkit kalau Myung-suk dulu juga nggak bisa memperkenalkan diri dengan baik. Myung-suk memutuskan akan memberikan kasus pada Yong-woo dan melihat apa dia bisa mengatasinya apa enggak. Myung-suk kembali ke Yong-woo dan memberinya sebuah kasus. Jadi ada seorang nenek yang melakukan pemukulan kepada suaminya yang menderita demensia dengan menggunakan setrika. Yong-woo melihat berkasnya. Ia merasa kalau setrika itu seperti kepala paus. Abis itu dia malah membicarakan tentang paus dan segala detailnya. Myung-suk memotong dan menariknya untuk kembali ke kasus. Tapi Yong-woo malah terus mengulangi perkataan Myung-suk. Myung-suk melarang meski sudah dikasih tahu kalau itu adalah gejala umum autisme. Akhirnya Yong-woo mengulanginya dalam hati. Ternyata nenek yang akan Yong-woo bela adalah Juma pemilik rumah yang ia tinggali dulu. Awalnya mereka bertengkar karena nenek mengobrol dengan seorang kurir pengantar makanan sambil memuji ketampanannya. Kakek cemburu dan malah mengumpat ke nenek. Merasa nggak terima,
Nenek lalu memukul kepala kakek dengan setrikaan. Dan saat mengetahui kakek pingsan, ia panik dan menelpon ambulans. Myung-suk mengenalkan Yong-woo pada nenek dan memberitahu kalau ia yang akan menangani kasusnya. Nenek menatap Yong-woo seakan nggak yakin. Myung-suk memberitahu kalau Yong-woo lulusan Universitas Seoul dengan nilai terbaik. Ia pun nggak punya pilihan selain menerimanya. Setelah Myung-suk pergi, Yong-woo mengungkit kalau ia juga tinggal di sana 22 tahun yang lalu. Nenek itu mengingat nama ayah dan nggak ngangka banget kalau Yong-woo beneran jadi pengacara. Nenek itu memeluknya. Yong-woo seperti nggak nyaman tapi ia nggak menolak. Ia melepaskan diri lalu membahas kasusnya. Suaminya nenek menderita demensia 5 tahun yang lalu. Sebelumnya kakek bekerja sebagai PNS. Pun setelah pensiun ia masih bekerja dan baru berhenti setelah divonis mengidap demensia. Rumah mereka yang disewakan atas nama suaminya dan mereka hidup dari uang pensiunan dan uang sewa rumah. Selanjutnya ia menemui Myung-suk seperti sebelumnya ia menghitung hingga 5 detik baru kemudian masuk. Ia menunjukkan laporan opininya dan merasa kalau nenek nggak bersalah. Myung-suk kesal karena kasus itu sudah jelas, pun tanpa mereka melakukan apa-apa, nenek itu akan dijatuhi hukuman percobaan. Myung-suk menjelaskan maksudnya diawali dengan kuis ikan paus yang sebenarnya mamalia jadi nggak bertelur. Ia mengungkapkan kalau selama ini mereka hidup dari pendapatan suami dan seterusnya. Dan terakhir ia ingin mengajukan masa percobaan atas luka akibat penganiayaan dan bukan pembunuhan. Seorang karyawan wanita ngasih coklat padanya. Ternyata Junho sering dapat coklat, dia punya banyak di laci mejanya. Rekannya nyuruh dia untuk pergi ke rumah sakit bersama pengacara baru. Ia menambahkan kalau pengacara baru itu perlu diperhatikan. Yong-woo dan Junho bertemu lagi di depan pintu berputar. Mereka sama-sama sedang nunggu orang. Yong-woo menyebutkan kelebihan dan kekurangan pintu berputar. Junho memberi saran agar Yong-woo menganggapnya seperti ritme berdansa. Ia menghitung sampai 3 seperti sebuah ketukan dan diiringi hentakan kaki. Ia lalu nelpon pengacara baru yang akan ia dampingi, dan gak ngangka kalau pengacara itu adalah Yong-woo. Keduanya berkenalan. Junho menyalaminya dan Yong-woo hanya menjabatnya sedikit. Mereka lalu berjalan keluar diiringi ketukan dari Junho dan Yong-woo pun bisa melewati pintu itu dengan mudah. Di rumah sakit mereka mendengarkan penjelasan dari dokter terkait kondisi kepala kakek. Hal itu disebut hematoma subdural yang biasanya disebabkan oleh cedera eksternal. Junho melihat kalau nggak ada keretakan tulang tengkorak dan dengan santainya dokternya bilang kalau mungkin kepalanya kuat. Yong-woo pikir ada penyebab lain tapi dokternya bilang enggak. Mereka lalu menemui kakek dan nenek. Di pintu Yong-woo melihat kalau nenek sangat memperhatikan kakek. Nenek menutup tirai agar kakek nggak silau. Dan saat mereka masuk, nenek meminta agar mereka bicara di luar agar tidurnya kakek nggak terganggu. Saat mau keluar kakeknya malah bangun. Nenek mengenalkan Yong-woo yang dulu pernah tinggal di rumah sewa mereka. Kakek rupanya ingat sama Yong-woo dan langsung marah-marah. Dia memaki-maki Yong-woo dan melemparinya selimut segala. Akhirnya mereka bicara di luar. Nenek meminta maaf dan menjelaskan kondisi kakek. Yong-woo menyudahi dan kembali ke pembahasan. Nenek mengaku pada polisi kalau ia ingin membunuh suaminya tapi hal itu berlawanan dengan apa yang tadi nenek lakukan. Itu adalah perasaan cinta. Myung-suk sedang rapat dengan Suyeon dan Min-woo. Yong-woo dan Junho datang. Mereka gagal mendapatkan permintaan maaf karena kakek itu mengamuk begitu melihat Yong-woo dan memakinya. Sesaat Myung-suk nggak bisa bilang apa-apa saat dengar umpatannya yang diuangi sama Yong-woo dengan nada datar. Lanjut pada rapat, ia berpikir untuk meminta sidang juri. Suyeon dan Min-woo sama-sama menawarkan diri dengan mengajukan kelebihan masing-masing. Tapi Yong-woo malah bilang kalau tujuan mereka adalah meraih simpati juri dan nggak ada yang lebih menyedihkan selain kecacaan dirinya. Myung-suk setuju. Yong-woo langsung bangkit bahkan saat Myung-suk belum menutup rapatnya. Di dalam lift Min-woo dan Suyeon membicarakan Yong-woo. Saat kuliah dulu ia selalu ingin membantu Yong-woo karena kasihan tapi akhirnya Yong-woo selalu jadi peringkat pertama dan ia yang terakhir. Saat keluar dari lift mereka melihat Yong-woo kesulitan mau melewati pintu berputar. Keduanya sama-sama mengabaikan. Tapi saat melihat Yong-woo yang mau keluar tapi malah masuk lagi membuat Suyeon gak tega dan menghentikan pintunya. Kesal, ia bahkan menyebutnya bodoh. Gerami mengepel sambil menyanyi rap minta uang $100 sama Min-sik tapi Min-sik mengabaikannya. Yong-woo datang dan bergabung dengan mereka.
Min-sik memberinya sushi seperti biasa. Sambil makan Yong-woo ngasih tahu kalau ia akan membela seseorang di hadapan hakim dan juri dalam sidang juri dan meminta Grammy untuk mengajarinya. Grammy menyebutkan beberapa judul film dan mengucapkan dialognya. Ia juga mengajari Yong-woo untuk megatakan keberatan dengan suara lantang. Yong-woo mencobanya beberapa kali dan akhirnya berhasil. Hari persidangan tiba, Yong-woo duduk bersama Mi Eung-suk dan Nenek Yong-ran. Sebelum mulai hakim memastikan kehadiran jaksa dan para pengacara. Saat hakim memanggil Yong-woo, dia malah diam dan terpaksa Mi Eung-suk yang menjawab. Ayah, Junho, Min-sik dan Grammy juga hadir menyaksikannya. Jaksa mendakwa Nenek Yong-ran dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Hakim lalu minta Yong-woo untuk memberikan pernyataannya. Yong-woo hanya diam seakan sedang gugup, dan saat Mi Eung-suk mau bangkit untuk menggantikannya, Yong-woo seketika bangkit dan berjalan ke depan. Sebelum mulai Yong-woo memberitahu semuanya kalau ia memiliki gangguan spektrum autisme. Mungkin ia tampak seperti gugup tapi ia sangat menyukai hukum sama seperti pengacara pada umumnya. Dan ia akan melakukan yang terbaik dalam kasusnya. Grammy sangat bangga padanya sampai bertepuk tangan segala. Jaksa mengajukan beberapa pertanyaan pada Nenek Yong-ran. Ia menyebutkan apa yang nenek katakan saat kejadian dan menunjukkan setrika yang digunakan untuk memukul kepala suaminya. Nenek nangis dan mengaku nggak maksud melakukannya. Ia bahkan memohon agar diampuni. Sidang akhirnya berakhir. Dalam perjalanan pulang, Mi Eung-suk yang semobil sama Yong-woo dan Junho berpikir untuk menghadirkan kakek Gyu-sik ke pengadilan. Ia ingin membuatnya nggak bisa membiarkan sang istri mendapatkan hukuman. Junho memberitahu kalau temperamen kakek Gyu-sik sangat buruk apalagi saat melihat Yong-woo. Mi Eung-suk lalu memutuskan akan melakukannya sendiri. Yong-woo dan Mi Eung-suk juga Junho datang ke pemakaman. Yong-woo menyesal, kalau ia nggak menangani kasusnya, mungkin sekarang Nenek Gyu-sik masih hidup. Ia lalu menemui Nenek Yong-ran dan memberitahu kalau orang yang pertama bilang ia akan jadi pengacara adalah Nenek Yong-ran dan Nenek Yong-ran jugalah orang yang pertama ia bela. Ia meminta maaf atas kematian kakek Gyu-sik. Nenek Yong-ran juga menyesalkan, kalau aja ia tahu kalau usia kakek nggak lama lagi ia nggak akan mengajaknya bertengkar. Selama ini ia selalu mengeluh sakit kepala. Yong-woo menganalisis kasus itu di ruangannya. Junho datang membawakan laporan hasil autopsi. Penyebab kematiannya adalah perdarahan otak. Hematoma subdural dari operasinya kambuh. Selagi Yong-woo membaca laporan autopsi, ia melihat foto setrika dan merasa kalau setrika itu bentuknya mirip kepala paus. Yong-woo menyebutkan hal-hal yang nggak boleh ia lakukan termasuk membicarakan tentang paus di tempat kerja. Tapi menurut Junho, kalau hanya berdua seharusnya nggak apa-apa. Yong-woo lalu melihat foto setrika itu lagi. Ia seperti mendapat angin segar dan membayangkan ikan paus di lautan. Ia lalu menyebutkan pernyataan korban dari interogasi polisi dan menemukan kalau kepala kakek Gyu-sik memang sudah sakit bahkan sebelum kepalanya dipukul dengan setrika. Sidang kembali berlanjut. Dokter yang menangani kakek Gyu-sik dihadirkan sebagai saksi. Yong-woo mengonfirmasi kalau hematoma subdural adalah perdarahan yang disebabkan oleh cedera eksternal. Dokter membenarkan. Yong-woo lalu memastikan kok nggak ada retakan di tengkorak korban dan juga nggak ada luka memar di lengan korban. Ia menyesalkan kalau kesalahannya dalam mendiagnosis bisa membuat orang yang nggak bersalah masuk penjara. Jaksa keberatan karena Yong-woo mencoba mendebat saksi. Yong-woo sedikit menjauh lalu berputar. Ia lalu kembali menghadap saksi dan mengajukan beberapa pernyataan dan menghubungkannya dengan pernyataan yang didapatkan polisi kalau kepala kakek Gyu-sik memang sudah sakit sebelum dipukul sama setrika. Akhirnya dokter menyatakan kalau perdarahan di kepala kakek Gyu-sik disebabkan oleh hematoma subdural spontan dan bukan karena masalah eksternal. Hakim bertanya pada jaksa apakah ingin mengubah dakwaan. Jaksanya nggak bisa berkata-kata. Kasus pun ditutup dengan memberikan masa percobaan pada Nenek Yong-ran atas luka penganiayaan. Junho mengucapkan selamat pada Yong-woo. Ia juga mengantar Nenek Yong-ran yang ingin berterima kasih langsung padanya. Nenek Yong-ran memeluknya dan berterima kasih padanya. Han Daepyo turun dari mobil dan berjalan memakai payung dan masuk ke restoran gimbap ayah. Ia menyapa ayah sambil senyum sedang ayah hanya menatapnya bingung.